dengan perdebatannya antara expired atau tidak expirednya. Kalau sudah di luar tahapan, KPU tetap bergeming, itu bukan lagi kewenangan KPU. Kalau Bang Ansmet tadi lebih ke substansinya, tidak prosedural gitu. Ya, saya disclaimer pertama bahwa saya bukan orang hukum ya, tapi saya dari background Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tapi ini biar disclaimernya gitu. Jadi yang poinnya bahwasanya bagi saya MK mencoba untuk memberikan harapan keadilan substantif dalam penegakan hukum pemilu itu sendiri. Jadi bagi saya ini angin baik sebenarnya, angin segar. Memang ada yang luput di sini, ada pengabaian, indikasi pengabaian, sehingga penting juga untuk memberikan kesempatan seadil-adilnya untuk ya memang ada yang kira-kira indikasi pelanggaran kuat, sehingga ya nanti kita lihat hasilnya apakah memang ada PSU atau tidak. Jadi ini baik bagi ya bagi masyarakat juga, karena masyarakat juga tidak ya tertipu akhirnya karena mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Nah, poin kedua bahwasanya bagi saya ini kan ada yang masalah. Pertama dari sisi partai pengusung dalam melakukan fungsi rekrutmen politik, termasuk fungsi rekrutmen daripada pasangan calon kepala daerah, seharusnya partai sebagai yang pertama kali berhadapan dengan pasangan calon bisa memverifikasi dan meneliti calon itu sendiri. Jadi nggak bisa langsung dilempar ke KPU sebenarnya, karena partai yang melakukan pengusungan, kecuali ini calon independen gitu. Nah, dan seharusnya itu sangat gampang ditebak, apalagi ini kan tokoh yang datang pemain impor, datang dari Sulawesi Utara. Malah saya googling, ternyata pasangannya anggota DPD RI kan, sangat gampang ini pasti nyari profilingnya. Sehingga seharusnya ini bisa diteliti lebih jauh. Nah, yang kedua juga persoalannya adalah di Pengadilan Negeri sendiri Jakarta Selatan menganulir. Ini kan menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga waktu dari Agustus sampai September untuk penelitian persyaratan calon sesuai daripada surat edaran tahapan KPU itu ini akhirnya menjadi sia-sia kan, karena PN menganulir suratnya sendiri. Akibatnya apa? Ya ini tadi, berebat ke KPU sendiri. Demikian. Baik, kalau dari soal tahapan tadi, sebenarnya KPU bisa menindaklanjuti ya secara substansi walaupun sudah diplenokan dengan tiga argumen tadi yang disampaikan oleh Bang Fuad. Apakah argumen itu kuat sebenarnya? Argumen KPU plenonya bahwa sudah luar tahapan, identitas pelapor tidak lengkap. Ya, sekali lagi memang kalau di syarat formil tadi memang itu mungkin menjadi hal yang bermasalah. Tapi saya lihat memang semangatnya adalah keadilan substantif dari pemilu tadi. Jadi apapun informasi seharusnya bisa ditindaklanjuti, apalagi ini menyangkut daripada ada fakta hukum yang dimiliki dan sangat kuat. Demikian. Baik, kalau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang awalnya membuat surat keterangan bahwa bukan terpidana, itu kan persoalan sebenarnya di Pengadilan Negeri itu ya? Iya, itu tadi kita kan juga ini ya melihat ada masalah di situ di Pengadilan Negerinya. Akhirnya ya muaranya masyarakat termasuk KPU sendiri tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, karena itu tadi informasinya kan hanya satu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, kalau dari dalil pemohon bahwa KPU di sini dianggap lalai, apakah lalai kira-kira menurut keilmuannya Pak Bung Ihsan? Iya, sekali lagi putusan MK nomor 41 PHPU garis miring di strip Romawi 4 2008 itu menjelaskan bahwa saya dalam perselisihan hasil suara itu tidak hanya PHPU tapi ada pelanggaran yang sifatnya TSN, terstruktur, sistematif, dan masif. Nah, sekarang dinilai saja apakah memang ketidakcermatan KPU untuk meloloskan salah satu pasangan calon yang memberikan informasi tidak sebenar-benarnya itu merupakan pelanggaran yang sifatnya terstruktur itu sendiri. Artinya dibiarkan dan sebagainya oleh penyelenggara, apakah KPU bersama Bawaslu. Nah, ini menjadi tantangan. Saya rasa kalau calonnya dalam hal ini ya, calon wakil bupati terpilih ini memberikan informasi yang sebenar-benarnya juga nggak masalah. Wah, gimana kasusnya dulu Pak Irman lolos-lolos saja. Artinya masyarakat fair aja kan, gitu. Asal masyarakat mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Nah, ini kan sekarang adalah masyarakat tidak diberikan informasi secara akurat, sehingga yaitu tadi
berujung kepada implikasi yang lebih luas. Dan jangan bilang bahwasanya persyaratan administratif ini bukan perkara yang gampang. Pada kasus Sabura Jua 2020, warga negara Indonesia KTP aja tuh masalahnya. Ternyata berstatus warga negara Amerika Serikat kan, Pak Orien, bupati pemenang dari partai PDI Perjuangan ketika itu, udah menang, dibatalkan oleh MK karena KTP WNI, status warga negaranya. Jadi sekali lagi persyaratan administratif seperti ini bukan perkara dan yang itu dibatalkan di MK waktu itu ya? dibatalkan. Akhirnya pasangan itu nggak bisa maju kan, ikut 2 pasangan calon, dari 3 pasangan akhirnya gugur 2 pasangan calon. Ya, kalau berkaca dari kasus yang itu, ketahuan bahwa KTP-nya bukan KTP Indonesia, warga negara asing, itu setelah kapan? Setelah putusan. Setelah putusan. Setelah hasil pemilu. Sementara ini masih dekat ya, baru tanggal 21 September gitu. Saya bilang, kalau dibandingkan syarat-syarat administratif seperti ini sebenarnya janganlah ditipu-tipu. Jangan dimain-mainkan. Sampaikan sejujur-jujurnya, kan gampang cari media, terserah medianya umumkan. Ya masyarakat bisa akhirnya ya tahu. Kadang masyarakat kan yang gitu-gitu jangan dibohongkan. Syarat. Demikian. Baik. Kalau dalam konteks ini secara substansi, pandangan Bung Ihsan, seharusnya KPU pada saat begitu menerima laporan, apakah memang harus proaktif seperti harapan dari pemohon tadi, atau seperti argumen Bang Fuad, ya karena sudah di luar tahapan, nanti justru KPU yang melanggar aturan? Ya, KPU seharusnya proaktif bagi saya. Kalau proaktifnya banyak yang dilakukan. Pada pasangan pemenang yang Pak Sekda ini kan memang sampai ke komisi KSN, sampai KSN pun mengatakan ini ada maladministrasi oleh bupati incumbent ketika itu yang tidak mengeluarkan karena mengulur-ngulur waktu. Sebenarnya kan proses itu sudah disampaikan. Saya kebetulan baca dulu dalilnya di MK tadi, buka web MK, apa sih masalahnya Pak Samad dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada semacam excuse atau semacam alasan dari KPU tidak bersikap proaktif untuk ini. Karena bagaimanapun jangan sampai merugikan calon, apalagi yang dirugikan itu adalah hal-hal yang sifatnya teknis seperti syarat administratif. Akhirnya yang rugi apa? Ya pasangan terpilih, pemenang, seharusnya bisa menang, mungkin sudah melaksanakan semacam hajat dan sebagainya, akhirnya terkendala seperti ini kan. Padahal ini bukan perkara perolehan hasil, biasanya kan digugat itu PHPU, ada kecurangan, ada ini, hanya masalah teknis seperti ini akhirnya. Sayang sekali. Baik, maksud Bung Ihsan kalau sejak awal jujur, ini sudah terpilih nih ya? Sudah penetapan terpilih, bukan penetapan perolehan suara lagi. Udah potong kambing. Tidak